Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Rustiandi, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cianjur, Unit Kerja SMP Negeri 5 Pasir Kuda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif. Selamat menyaksikan, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, di mana salah satu rekan kita yaitu Bapak Rudi Rustiandi SPD MPD akan menyampaikan aksi nyatanya dalam salah satu tugas beliau sebagai calon juru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Untuk itu semoga nanti pada pemaparannya berjalan baik dan juga lancar. Sebagai pembuka, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah untuk membuka acara ini secara bersama. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang berikutnya yaitu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Hadirin bisa ikut. Ibu yang kami hormati, untuk acara yang berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasir Kuda. Tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa la
saya hormati, terima kasih kepada PSI yang sudah memberikan waktunya untuk memberikan patah kata yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang alhamdulillah sudah bisa hadir di ruang kelas untuk menghadiri diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang saya hormati. Ya alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Ilahi Rabbi yang mana kita semua sudah bisa hadir di ruangan kelas untuk menghadiri berbagi pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada pimpinan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, yang mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya, kita diberikan syafaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan sambutan atau memberikan sepatah dua kata di acara ini. Yang satu, saya ucapkan selamat kepada Pak Rudi yang telah mengikuti CGP angkatan 11 ya, sudah nyampe ke modul 1.4, yaitu berbagi pemahaman baik ya kepada kita semua. Selamat, mudah-mudahan beliau diberikan cara dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan akhirnya mendapatkan sertifikat yang nilainya baik, dan seterusnya. Mudah-mudahan Pak ini diikuti oleh rekan-rekan semua, gitu ya, untuk mendaftar atau untuk menjadi CGP ya, seterusnya menjadi GP. Bila mana ada kesempatan untuk daftar, silahkan, saya mendukung sekali ya, untuk mengikuti program pemerintah yang harus diikuti oleh kita semua, gitu ya. Yang mudah-mudahan para guru di SMP 5 ini menjadi GP semua, dan mudah-mudahan yang belum terangkat bisa menjadi ASN, mudah-mudahan saya doakan segera, mudah-mudahan segera diangkat, dan kalau ada kesempatan ya ikut testing sebagai ASN atau P3K. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan atau kata-kata dari Bapak Kepala Sekolah, yang mana beliau sangat mengapresiasi kepada Bapak Rudi pelaku CGP angkatan 11, dan mudah-mudahan dapat mendorong rekan-rekan Bapak Rudi untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Rudi. Semangatnya di sekolah CGP. Bapak Ibu rekan semua yang kami hormati, kita melanjut ke acara yang berikutnya, yang mana Bapak Ibu Siandi selaku CGP akan menyampaikan pemaparan atau presentasi tentang materi aksi nyatanya, yaitu dalam praktik baik bersama dan sejawat. Nanti di sini juga ada bukan balik atau tidak lanjut nanti di setelah pemaparan dan diakhiri oleh refleksi dari beliau selaku CGP. Untuk itu kami persilakan Bapak Rudi Rustiandi, CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 5 Pasirkuda, untuk menyampaikan praktik baiknya. Kami persilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Pak Asep selaku pembicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin Pak AS dan pembicara serta Bapak Ibu rekan guru SMP 5 Pasirkuda semuanya yang berbahagia. Izin berdiri di hadapan rekan-rekan guru yang para hebat semuanya di sini. Saya izin untuk menyampaikan kegiatan diseminasi aksi nyata nomor 1.4 budaya positif tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Nah, sebelumnya itu perkenalkan, saya secara resmi nama Rudi Rustiandi, unit kerja di SMP Negeri 5 Pasirkuda, dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur yang saat ini memasuki tahapan aksi nyata nomor 1.4 tentang budaya positif. Saya izin berdiri. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya sebelum lebih jauh kita akan mulai sedikit. Bapak Ibu silakan berdiri semuanya, ya, karena ini biar tidak terlalu jenuh, ya, di pagi hari kita diingatkan dengan senyum selama 30 detik. Ya. Caranya gimana untuk SPG kali ini? Silakan Bapak Ibu berhadapan dengan kawan terdekat. Ya, ya. Saling berhadapan aja, Bapak KS dengan Bapak berhadapan. Kemudian Bapak Ibu di sini untuk SPG ini selama 30 menit, Bapak Ibu diharapkan pandanglah teman Bapak Ibu dari wajahnya langsung. Kok seperti sudah senyum-senyum? Senyum boleh kan? Ya, boleh. Jadi kita awali pagi ini dengan SPG. Yuk senyum minimal 30 menit, ya, biar lebih semangat menghadapi kehidupan ini. Coba pandangi wajah teman Bapak Ibu, boleh di sini dengan kita. Boleh mukanya, boleh matanya, boleh hidungnya, boleh silakan Bapak KSP, ya. Kita mulai. Nah, tadi dinamika 1, 2, 3. Silakan bagaimana wajah teman Bapak Ibu semua? Kelihatan semuanya, ya. Alhamdulillah dihitung sampai 30. 1, 2, 3. Semuanya pada senyum kan? Ya, alhamdulillah. Coba lihat Bapak Ibu secara dulu. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ini apa? Mengapa kita diawali dengan senyum? Dia semua pikiran relax, tidak terlalu beban, ya, karena kelihatan tadi sudah berat, gitu ya, karena mungkin banyak pikiran masing-masing. Ya, Bapak Ibu yang tahu, kita usahakan senyum saja dulu, ya, untuk meringankan beban-beban yang ada di pikiran Bapak Ibu semua. Terima kasih ya semuanya. Nah, selanjutnya kita juga akan
di berbagai lingkungan itu, baik lingkungan masyarakat, terutama di awal dari lingkungan keluarga. Kalau dari lingkungan keluarga, kemudian bisa berkembang ke lingkungan pekerjaan sehingga bisa menimbulkan semangat untuk bekerja. Begitu setidaknya. Luar biasa ya, Pak Suryadi sudah melengkapi jawaban-jawaban budaya positif. Kira-kira ada lagi atau sudah? Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup ya? Alhamdulillah dari kita berarti pada dasarnya Bapak Ibu sudah memahami tentang budaya positif, sudah paham tentang budaya positif. Namun saya di sini karena sebagai salah satu calon guru penggerak berkewajiban untuk mengimbaskan pemahaman budaya positif yang saya pelajari juga di modul 1 juga ini. Maka kita lihat yang di sini kita lanjut. Di sini ada konsep dulu sebelum kepada inti pengertian budaya positif. Di sini ada konsep inti dari budaya positif, dimulai dari perubahan paradigma belajar, kemudian adanya perilaku disiplin positif. Antara budaya positif yang sudah berbudaya dan ada disiplinnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang muncul, kemudian sebagai kebutuhan asasi manusia juga adanya motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol gurunya ketika di dalam budaya positif itu supaya benar. Dan juga yang budaya kedua sudah mengakhiri kalau ada permasalahan dengan segitiga restitusi. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 8 konsep inti dari budaya positif untuk di kehidupan pembelajaran atau lingkungan pendidikan. Nah, di sini juga ada miskonsepsinya tentang teori kontrol. Di sini berkaitan dengan ilusi digambarkan. Ini guru, ini siswa atau murid. Ya, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nanti penjelasannya ada. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Seperti apa itu berhak memaksa? Dalam artian yang positif tentunya. Contohnya peraturan dipaksakan harus dilaksanakan. Itu. Nah, kita berlanjut. Nah, di sini untuk kembali kepada pengertian budaya positif ini berada dari dasar latar belakang dulu. Di sini positif, suasana positif yang berhubung dalam menciptakan pembelajaran dan latar belakangnya. Sehingga apa yang disampaikan Ibu Mary, Pak Suti sama dengan hal yang ada di sini. Karena apa? Pada dasarnya semua saling mendukung, semua saling merespon untuk semua lingkungan itu berjalan dengan baik. Nah, konsep utama dalam modul budaya positif intinya ada ini yang tadi sudah dibahas, ya. Ada ini, ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi restitusi, dan segitiga restitusi ketika berhadapan dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Ini pengertian yang ada dalam modul, yaitu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah serta disepakati ini ya, disepakati oleh bersama dalam waktu yang lama agar nilai-nilai karakter peserta didik itu menunjukkan arti dan kepribadian yang diharapkan. Jadi sebuah budaya positif itu adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sekolah yang disepakati oleh bersama berbagai stakeholder, dari mulai pimpinan sekolah tersebut yaitu bapak kepala sekolah, ada bapak ibu guru sebagai aktor yang di lapangan di kelasnya, dan juga subjeknya dalam pembelajaran yaitu para siswa-siswi di setiap sekolah. Nah, apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Artinya ini yang berkaitan dengan P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sering ya kita berhadapan dengan 6 hal ini ya, profil pelajar Pancasila. Artinya profil itu kan jati diri peserta didik kita yang berdasarkan Pancasila. Ya, dari mulai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, amalan dan Islam pertama dari Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, sampai kepada kreatif. Artinya bisa mencipta. Ya, anak itu dalam belajar bisa mencipta dan seterusnya. Kemudian apa itu disiplin positif yang selanjutnya? Disiplin positif itu kata dasarnya disiplin, ya. Nah, ini yang dalam berkaitan dengan perilakunya anak tersebut ketika menghadapi berbagai kegiatan termasuk universal. Ini dilanjut. Nah, yang saya lanjutkan ini tentang motivasi perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia ini 3 hal ini tidak akan lepas. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai
memaksa murid menyembunyikan kesalahan, juga murid menyerahkan diri kalau menggunakan hukuman. Akan ada efek-efek yang terjadi di anak ketika kita menerapkan hukuman langsung kepada anak. Tapi kalau kita memberikan penghargaan, disiplin positif karena bentuk penghargaan ini ya tidak efektif merusak hubungan, mematikan kreativitas dan hubungan dengan sistem ranking sehingga merampas hak dan menghargai dirinya. Itu kalau dengan penghargaan ya. Masih ada kalau yang ini tentang konsep disiplin dengan identitas dan sukses ya. Ini ada konsekuensi, ada restitusi ya. Kalau konsekuensi itu adanya penguatan jangka pendek, kemudian kalau restitusi itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Salah satunya seperti itu ya. Ini berkaitan dengan identitas sukses dari konsep disiplin juga. Kemudian selanjutnya kita akan konsep disiplin pendekatan restitusi dengan cara menerapkan disiplin positif pada murid. Nah, ini yang saya garis bawahi sekarang adalah tentang restitusi. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ceritanya muridnya sudah melakukan suatu kesalahan, maka ada proses untuk mengembalikan agar kesalahan tersebut merasa salah dan ingin dirubah, diperbaiki. Itu adalah konsep daripada restitusi. Nah, ini bisa terbaca oleh Bapak Ibu? Bisa ya. Dari sini ciri-cirinya pertama bukan menembus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya, karena setiap manusia pada dasarnya ada positif dan negatif, kadang benar, kadang salah. Hal ini yang harus segera diminimalisir, kesalahannya diperbaiki dengan restitusi tersebut dalam siswa sebagainya. Kemudian di sini ada perbedaan antara kasus hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus di sini siswa sering tidak mengerjakan PR contohnya. Ya. Hukuman misalkan guru menghukum siswa yang merawat pada tiang bendera selama menit gara-gara tidak mengerjakan PR, ya misalkan. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, ya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya dulu terhadap kesepakatannya bagaimana kalau siswa atau murid tidak mengerjakan PR. Jadi jelas sekali ya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman langsung memberikan hukuman kepada anak atau peserta didik, bahwa contohnya gara-gara siswa tidak mengerjakan PR, ayo ya, hormat di depan tiang bendera selama 5 menit. Berarti itu adalah contoh hukuman. Dan biasanya guru marah ya, dan murid takut. Biasanya begitu kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi itu lebih kepada pengerjaan PR yang baik dikerjakan di waktu lain misalkan. Atau misalkan PR dikerjakannya di rumah ya, tapi ini dikerjakannya di sekolah ya. Ini konsekuensi karena di rumah tidak mengerjakan. Terus di sini ada apa saja, yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru ini menggunakan tahapan 3 tahapan dulu. Adanya guru menanyakan keyakinan kelasnya yang sudah disepakati, kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Siswa merasa bersalah, namun siswa juga merasa ingin memperbaiki. Itu daripada restitusi. Nah, ini Pak. Kemudian, nah ini karena kita forumnya bersama, saya ingin berdiskusi bersama Bapak Ibu. Ini masih berkaitan dengan kelas, ya ini ada kaitan kelas. Saya ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Contohnya yang pada saat menaiki kendaraan atau roda 2. Yang ketiga, dari kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ini saya berharap Bapak Ibu silakan ada yang mau menjawab atau menjawab dengan pertanyaan ini terlebih dahulu dengan mengacungkan tangan. Kira-kira ya silakan dikenalkan dulu namanya Pak. Sampai dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman, izin menanggapi atau memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas tidak peraturan kelas. Karena kalau keyakinan kelas
tentang nilai-nilai atau prinsip-prinsip dasar yang diyakini dan diterima oleh anggota kelas. Keyakinan kelas ini mencerminkan pandangan bersama mengenai bagaimana seharusnya lingkungan belajar dijalankan dan bagaimana hubungan antar anggota kelas. Nah, sementara kalau untuk peraturan kelas adalah aturan-aturan konkret dan spesifik ya, yang ditetapkan untuk mengatur perilaku dan tindakan di dalam kelas. Mungkin itu sedikit mengenai pemikiran saya tentang keyakinan kelas atau dalam peraturan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman yang telah menanggapi terhadap pernyataan ini atau pertanyaan ini, yaitu mengapa PMK tidak peraturan kelas. Itu sudah saya jelaskan nanti barusan Pak Sulaiman menyampaikan hal tersebut. Coba sebelum lanjut, ada yang kedua nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau roda motor? Ada yang mau menanggapi? Ya, Pak. Oh ya, silakan. Disebutkan namanya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Rudi yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menanggapi mengenai pertanyaan tentang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Menurut pendapat saya, Pak, jadi begini, peraturan mengenai penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 seperti sepeda motor memiliki tujuan utama untuk meningkatkan keselamatan pengendara dan penumpang, diantaranya melindungi kepala dari cedera, mencegah kematian, pelindungan dari faktor lingkungan, dan yang utama yaitu mematuhi regulasi dan hukum. Mungkin itu Pak menurut pendapat saya mengenai peraturan tentang penggunaan helm. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Asep dan Pak Asep Rohman yang telah menanggapi pernyataan kedua tentang peraturan berkendara. Baru saya jelaskan lengkap sekali, Pak Asep sampai kepada keselamatan, karena dengan adanya peraturan itu juga bisa ada efek atau hasilnya dari keselamatan. Kalau tidak menggunakan helm terjadi kecelakaan, langsung kepala yang sampai ke tanah atau ke aspal, bisa terjadi benturan langsung gitu ya Pak ya Bu. Jadi pemerintah atau kita membuat peraturan diantaranya untuk menyelamatkan ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita lanjut, ini apa nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kira-kira ada yang menanggapi juga Bapak Ibu? Oh siap, bangga Ibu, siap. Silakan Bu. Perkenalkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Prita. Di sini saya akan menanggapi nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang penting dalam hidup seseorang itu sangat bervariasi, yang tergantung pada pengalaman pribadi, keyakinan, dan konteks hidup. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang sering dianggap penting dan dapat menjadi landasan dalam hidup seseorang. Contohnya itu seperti nilai integritas, empati, keadilan, serta nilai tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuni yang telah sangat jelas menyampaikan pendapatnya terhadap kaitan dengan nilai kebajikan yang terpenting menurut Ibu Yuni. Bapak Ibu sebelum melanjutkan, karena tadi ada kesepakatan boleh makan dan minum, silakan. Bapak Ibu makan dan minumnya dilanjutkan sambil saya mengimbaskan dari pemahaman yang saya pahami berusaha terdepan. Silakan Bapak Ibu juga untuk menikmati alat-alatnya ya, air minum dan lain-lainnya. Yang penting tenang ya, sesuai kesepakatan tadi bahwa kita makan dan minum dengan tenang saja. Jangan sampai saya bahas sekali dari tiga pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dari mulai keyakinan kelas, peraturan tentang helm sampai ke nilai kebajikan, itu semua berkaitan sekali dengan yang namanya kesepakatan ya. Semua juga
sekarang ini ada bagaimana kalau kita kembalikan ke kelas dalam membentuk keyakinan kelas. Ya. Ini ada beberapa bagian dari mulai peraturan itu lebih abstrak, ya. Beberapa pernyataan ini bersama artinya menyeluruh. Abstrak itu tidak konkret belum nyata tapi masih dalam wacana. Karena biasanya kesepakatan kelas atau kelas dibuatnya di awal sebelum kegiatan pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam pembelajaran kelas pasti sudah biasa membahas ini. Dibuat dalam bentuk positif, tidak mungkin ya sebuah keyakinan kelas dibentuk yang negatif. Pasti dibentuk ya positif. Contohnya berdoa sebelum belajar itu positif kan? Ya. Terus menjaga kebersihan kelas itu positif kan? Nah, dan biasanya kata-kata sedikit, tapi paling bukan ingat. Selanjutnya ini sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar benar diterapkan. Tidak mungkin yang sekolah di pantai disamakan dengan sekolah yang di daerah pegunungan seperti kita, karena artinya dan kolektif terhadap wilayah yang ada di setiap wilayah masing-masing. Kemudian melibatkan warga sekolah, ya, dalam membuat contohnya siswanya itu sendiri, kedua bapak ibu guru yang terlibat, minimal itu dua pihak. Kalau kesepakatan kelas, ya, kalau ini kesepakatan sekolah, melibatkan bapak ibu guru yang lain, kemudian bapak atau ibu kepala sekolah yang menjadi penanggung jawab umumnya. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap tahun kita akan buat keyakinan kelas atau peraturan kalau dulu ya. Dan itu adalah keyakinan yang dulu sudah disepakati, kita evaluasi lagi di tahun sekarang apakah masih berlaku untuk diterapkan atau tidak. Contohnya yang kecil, kita di daerah kita di sekolah kita sudah selalu menerapkan pembacaan Asmaul Husna sebelum belajar. Itu kan dievaluasi setiap tahun, karena itu bagus dan akan memberikan nilai religi kepada peserta didik, maka itu dievaluasi untuk dilanjutkan, bukan untuk diganti, bukan. Ya. Contoh lain, penggunaan HP Bapak Ibu para peserta didik ke sekolah dengan dilarang membawa HP kecuali dengan instruksi Bapak Ibu guru ketika saat-saat tertentu. Itu dilanjutkan. Hanya mungkin kata-katanya yang tadi ditambahkan kecuali mengikuti kepada instruksi Bapak Ibu guru. Sebagai contoh, saya pernah menerapkan contoh kesepakatan kelas ini seperti ini. Kita lihat. Atau saya ulangi dulu ya Bapak Ibu ya, izin untuk menggunakan ini aturan suaranya sudah keluar. Ya, ya baiklah Bapak Ibu, sebagai bentuk contoh dari pembentukan keyakinan kelas di kelas yang pernah saya ungkapkan untuk pengintasan kepada Bapak Ibu guru, mari kita saksikan contoh kesepakatan kelas yang pernah saya buat.
Silakan dibacakan. Terus apa yang dibacakan dulu? dilanjutkan menjadi tertib di kelas. Kalau tidak sepakat, boleh direvisi disesuaikan dengan yang menurut bersama. Baik, itu salah satu makna atau hikmah dari adanya kesepakatan kelas tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan.
Nah, di sini dalam kegiatan masih modul 1.4 selanjutnya itu adalah tentang kegiatan tampak dan kegiatan tidak tampak. Ya, materi selain disiplin positif yang tadi atau kesepakatan kelas, kita juga di sini akan menampilkan tentang kegiatan tampak dan kegiatan tidak tampak. Apa itu? Ini tersedia dua butir keyakinan kelas yang disediakan oleh bentuk tabel. Nah, ini sudah ada di sini. Contohnya di sini tampak artinya kelihatan. Kalau tidak tampak, ya tidak kelihatan. Ya. Nah, yang tampak contohnya di sini datang tepat waktu. Yang tidak tampak seperti datang terlambat. Kemudian yang kedua tampak seperti menjaga kebersihan kelas. Yang tidak tampaknya membuang sampah sembarangan, itu tidak tampak. Ya. Kemudian yang tampak juga mendengarkan penjelasan guru. Yang tidak tampaknya adalah mengajak bicara dengan teman. Yang selanjutnya yang tampak menghargai pendapat teman. Nah, yang tidak tampak seperti bullying. Bullying itu tidak tampak. Selanjutnya menghormati orang lain serta menemaninya. Yang tampaknya adalah meminta izin saat meminjam, itu tampak. Yang tidak tampaknya langsung mengambil barang. Ya, itu yang kalau dikatakan yang tampak positif, kalau yang tidak tampak negatif. Nah, yang selanjutnya masih berhak percaya menghormati orang lain serta menemaninya itu mengucapkan terima kasih ketika meminjam. Kalau yang tidak tampaknya meminjam dan mengembalikan barang tanpa berterima kasih. Jauh disimpan begitu ya. Itu adalah tidak tampak. Kemudian yang tampak adalah berbicara sopan, yang tidak tampak berkata kasar. Kalau yang tampak seperti menyapa, kalau tidak tampak cuek, acuh dan tercium. Nah, sekarang ini ada mohon ditanya jawab bersama. Di sini kembalikan barang ke tempatnya. Ini contohnya adalah keyakinan kelas untuk menimbulkan nilai apa, Bapak Ibu? Ya, kira-kira ini adalah contohnya begini. Berarti barang ini dipinjam ya, kalau barang ini dipinjam oleh teman. Kemudian kembalikan lagi dari teman ini kami. Berarti kita sudah memberikan nilai tanggung jawab kepada pemilik yang bersangkutan. Nah, dilarang mengaku orang lain. Nah, di sini. Nah, contohnya kembalikan barang ke tempatnya itu nilai bertanggung jawab. Dilarang mengaku orang lain itu nilai saling menghormati. Hadir di sekolah kelas ini sebelum belajar dari apa? Menghormati orang lain atau komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu nilai keamanan atau saling menghormati. Ya, kita next. Di sini selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya 5 kebutuhan dasar manusia ini ada menetap pada setiap manusia seperti ini. Dari mulai survival atau bertahan hidup, kemudian adanya berkasih sayang atau rasa ingin diterima, kemudian adanya power atau kekuasaan, dan juga freedom atau kebebasan serta kesenangan. Itu 5 hal kalau digambarkan dalam gambar seperti sini ya ini semuanya saling menguatkan, saling menaikkan. Yang tadi survival itu posisinya di tengah, bertahan hidup didukung oleh yang 4, gitu ya. Didukung oleh kekuasaan, didukung oleh kasih sayang, didukung oleh kebebasan, dan didukung oleh kesenangan. Nah, penjelasannya yang pertama, bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat psikologis yang ada dalam kehidupan. Seperti apa? Kesehatan, makanan, dan perumahan. Kalau berikutnya tentang kasih sayang, itu contohnya ingin merasa diterima. Nah, ya, contohnya biasanya suka bekerja dalam kelompok bersama-sama, gitu. Itu contoh kasih sayang. Kemudian kebutuhan atau pengakuan, ya. Yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang kelima tentang kesenangan, itu merasa kebutuhan senang dirinya terhadap apa yang telah dilaksanakannya. Contohnya bermain dan tertawa. Nah, karena bahasan sudah lumayan panjang juga, mari kita merefleksikan diri. Nah, untuk itu saya sudah munculkan di layar Bapak Ibu ada 7 pertanyaan dari mulai pemahaman siapakah yang
adalah anak-anakku, anak-anak kita semua. Gitu ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Menurut saya nilai kejujuran yang pokok. Gitu ya. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apakah yang paling inginkan dari diri Anda? Jawabannya, karakter rendah hati dan selalu tawadu serta selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang poin nomor 4, apa pencapaian Anda yang sangat banggakan, yang sangat membanggakan, yaitu ingin menjadi sukses dunia atau dunia dan akhirat. Yang poin nomor 5, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kalau saya menjadi guru karena bisa mentransferkan ilmu pengetahuan dan karakter pada murid-murid demi peradaban manusia ke depannya. Yang poin nomor 6, ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Jawaban saya dimulai dari sekolah SD, menjadi ke SMP, lalu melanjutkan ke SMA dan ke perguruan tinggi juga. Semua tahapan mencari ilmu tidak semudah yang dibayangkan, namun melalui ugal-ugal kehidupan, godaan dan rintangan yang sudah senantiasa kita lewati, dicetak solusi ketika menghadapi berbagai masalah. Begitupun dalam karir kerja saya dari luar sekolah, menganggur sampai mencoba melamar ke sekolah sana ke sekolah sini, dan alhamdulillah saya diterima di sekolah SMP Negeri 5 Pasir Kuda. Ini bertanggung jawab menjadi bagian yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Alhamdulillah di titik ini saya menjadi menikmati puncak hidup sebagai pendidik atau guru di sekolah SMP Negeri 5 Pasir Kuda. Yang poin nomor 7 atau yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang bermakna dalam hidup saya adalah dananya saya meyakini bahwa hidup ini penuh perjuangan dan keyakinan yang harus berjuang sampai titik kulminasi kesuksesan menurut takaran saya. Begitu kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ya. Terima kasih kepada Ibu Irma ya yang telah merefleksikan dirinya. Pasti Bapak Ibu dari poin 1 sampai 7 Bapak Ibu mempunyai jawaban tersendiri masing-masing ya. Karena ya selamat datang, silakan. Terima kasih Bu Latifah yang telah kembali. Ya, saya ulas kembali daripada poin merefleksikan diri ini. Pasti Bapak Ibu seluruhnya memiliki jawaban masing-masing. Hanya karena berhubung waktu, Bapak Ibu cukup terwakili oleh satu orang saja. Hanya poin-poinnya ini, semua ini pasti mengerucut kepada diri masing-masing untuk meraih kesuksesan masing-masing menurut versi masing-masing tentunya. Gitu ya. Tadi Bu Irma contohnya apa yang inginkannya, pencapaian yang ingin dicapai yaitu bahagia dunia dan akhirat, contohnya seperti itu. Mungkin yang lain Bapak Ibu yang pasti mempunyai jawaban masing-masing. Semuanya boleh, semuanya punya hak masing-masing. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ini Bapak Ibu masih semangat ya? Boleh berikan tepuk semangat dulu sekali ya. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu terhebat seluruhnya dari SMP Negeri 5 Pasir Kuda. Kita lanjut. Ini materi berikutnya tentang 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ya, seperti yang saya pahami dari modul 1
bahasa tubuh, mata yang melotot, ya, dan jari menunjuk-nunjuk mengkhianati, ya. Contohnya di sini, ya maaf ya, patuhi aturan sekolah dan berdiri di tempat yang benar. Itu kata-kata seorang guru sebagai kontrol penghukum, ya, penghukum. Kira-kira Bapak Ibu peserta akan ikut? Pasti mengikuti karena takut dihukum. Yang kedua, dengan kasus yang sama dari terlambat datang ke sekolah, kalau kita guru sebagai pembuat besar-besar, maka itu ciri-cirinya adalah nada suara yang memelas atau halus atau sedih, bahasa tubuh yang rapat, anak atau lesu. Biasanya contohnya, ya, maaf ya, kalau salah nanti diluruskan. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu mungkin kata-katanya tidak terlalu keras seperti pemukul, agak sedikit lembek, tapi agak membuat anak merasa bersalah gitu, karena anak tersebut datang terlambat. Oke, itu ya. Nah, kalau yang ketiga ini kontrol restitusinya adalah sebagai teman. Guru sebagai teman bagaimana? Ciri-cirinya itu nada suaranya lama, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merampak pada murid, mendekat pada murid. Kemudian mata dan senyum jenaka, jadi kayak ada senyumnya yang masih agak bawah lagi di bawah pembuatan rasa bersalah. Contohnya penerapannya, ayolah yang ngerti buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi tidak langsung menjudge atau menghukum bahwa kita salah. Ada sedikit pemaaf gitu ya, ada sedikit pemaaf bahwa kali ini kamu tidak apa-apa salah. Nah, jadi merasa seperti teman gitu, bukan seperti guru. Yang ketiga, yang keempat itu sebagai guru sebagai pemantau. Dalam hal ini guru sebagai pemantau dengan kasus yang sama, misalkan dia datang ke sekolah dengan terlambat, ada suaranya datang, bahasa tubuhnya yang formal, ini tidak rusuh. Contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, ada susah sih. Tapi ini pemantau, jadi tidak ikut campur, mantau itu di luar cerita, tidak ikut merasakan sebagai teman, gitu, ya. Dan yang kelima ini sebagai manajer. Dalam hal ini guru sebagai manajer, ada suaranya dulu, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat kepada murid. Nah, ini contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi dari lima tersebut, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer, kira-kira ini yang lebih tepat. Jadi guru sebagai manajer dalam memaknai sebuah kesalahan siswa. Nah, karena apa hasilnya? Kalau kita menggunakan penghukum, hasil yang disampaikan kemungkinan murid marah, beda, ya, atau bisa agresif. Apalagi kalau sekarang anak-anaknya sudah beda seperti zaman dahulu. Ya, nanti sudahnya kembali guru tersebut akan mencoba bukunya atau meja misalkan. Setelah itu jadi melakukan kesalahannya anak tersebut tidak langsung kepada guru yang bersangkutan, namun kepada benda ataupun orang lain. Misalkan kepada benda, ya hukumnya disalah-salah. Lebih buruk lagi sekolah-sekolah guru tersebut melihat foto dan mobil upaya guru dia rusak, karena denda yang maksudnya ketika upaya guru menggunakan penghukum. Ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, hasil yang didapatnya murid akan merasa bersalah, kemudian bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak guru, murid akan merasa menjadi orang yang gagal, ya, murid tidak sanggup lagi membahagiakan orang lain. Ini agak apa ya namanya, rendah diri anak-anak yang seperti. Kadang-kadang sikap seperti inilah yang berbahaya dari sikap, maaf bukan pembuat guru, tapi lebih bahaya dari hukum maksudnya. Pembuat besar sebetulnya bahaya juga lebih dari hukum, karena nanti akan down anaknya. Karena emosi akan tertanam lama dalam diri murid. Murid menahan perasaan, yang salah, terus merasa salah, sampai kapanpun merasa salah terus salah. Karena oleh gurunya seakan-akan didorong, diarahkan si anak tersebut salah. Nah, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya kalau penghukum ya. Wah, baik, nah, itu tidak yang penghukum. Kalau merasa salah, lebih bahaya justru. Anak akan merasa, saya salah, saya sudah mengecewakan bapak ibu, tapi tidak ada kemauan untuk berdendam, tidak ada. Hanya dia akan pesimis, akan minder, dan jelek kesannya, murid tertekan selama-lamanya. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus kepalanya dan bisa menyakiti diri sendiri. Bahkan, amin tapi ya hal
Dilanjutkan di sini ada sebagai teman, kemudian sebagai teman itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ini. Ini termasuk dampak yang positif, ya. Karena di sisi lain mereka pun menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah yang mengenai guru itu kekurangannya. Kalau pemantau, murid memahami konsekuensi yang dijalankan. Kalau manajer, ini guru fokus pada murid, bahkan bisa mengajarkan guru dan orang tua. Itu ya manajer. Kemudian selanjutnya mari kita lihat tentang video kasus karen. Tentang masih 5 posisi kontrol. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat naskah mustalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lagi Bu? Berani
tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mengingat alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, seperti yang barusan disebutkan oleh Kementerian Pendidikan ya, oleh Dirjen PDK bahwa 5 posisi kontrol itu Bapak Ibu barusan disebutkan dari mulai penghukum sampai kepada manajer. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita
kita sharing kali menjawab. Ya, kira-kira Bapak Ibu, kalau kata-katanya gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah pemukul, teman, pemantau, atau pembuat merasa bersalah? Dijawab aja sama. Pemukul atau pembuat merasa bersalah? Ya, kita lihat. Iya, betul. Berarti tepuk tangan. Ya, ya, masih lanjutannya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira siapa yang mengatakan itu? Apakah cinta kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan? Cinta dan kasih sayang. Betul. Tepuk tangan. Selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apakah kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan? Coba kita lihat. Penguasaan. Artinya kata-katanya aku bikin ibu guru kejar aku. Itu hebat kan? Berarti berkuasa. Ya. Kemudian aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Penguasaan, cinta kasih sayang, kesenangan, atau kebebasan? Kebebasan. Kita lihat tuh kan karena bosan di kelas, gitu, ingin bebas. Ya. Nah, kita refleksi sendiri, walaupun tidak usah bersama-sama. Di saat ini kita berada di posisi mana? Ya, kalau di rumah atau di tempat kerja, di sekolah, diterima dari pemukul, pembuat bersalah, teman, pemantau, nggak usah jawab, cukup Bapak Ibu di dalam hati masing-masing ya Bapak Ibu. Ini hanya saya sharing saja. Di rumah ataupun di sekolah, kita kadang bertindak seperti apa? Apakah sebagai pemukul? Kalau di rumah kepada anak kita? Semuanya. Ya, kita jujur aja di sini karena kita untuk menilai diri kita masing-masing aja, nggak usah diumumkan gitu. Tapi dalam hati kita masing-masing untuk refleksi saat ini Bapak Ibu atau saya sendiri di rumah itu seperti pemukul, pembuat bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer kepada anak kita masing-masing di rumah ataupun di sekolah kepada siswa. Kita seperti itu Bapak Ibu. Ini salah satu pembebasan daripada ilmu segitiga restitusi. Ini menurut dosen ya bahwa restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Seperti tadi awal sudah diungkapkan, karena pada dasarnya Bapak Ibu kita juga manusia, siswa juga manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kita sebagai Bapak Ibu guru harus bijak untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, diantaranya dengan menggunakan restitusi. Dalam restitusi menurut penjelasan dosen juga adanya proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid itu mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, yang perlu diketahui juga dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, makanya disebut segitiga karena ada
Coba menurut apakah kami masalah dari itu sesuai dengan kesehatan manusia? Dan sesuai Pak, saya mengaku salah. Coba sebenarnya apa yang telah kami lakukan? Yaitu saling menghargai dan menyayangi teman kelas. Oke. Apakah saya ingin lagi sama itu penting? Penting Pak. Oke, baik kalau penting menurut dia bagaimana kau berharap? Saya akan berusaha salah dan mengabdi menyayangi teman kelas Pak. Ya, manusia memperbaiki kesalahan itu. Saya siap untuk mengabdi dan menyayangi teman kelas Pak. Ya, kalau suatu saat nanti ada masalah, Saya akan langsung melapor ke guru Pak. baiklah, kalau itu sekali, semoga kamu berusaha yang lainnya. Oke, saya sudah coba dengan ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dalam satu kasus tersebut saya sudah melakukan screening institusi dari mulai memvalidasi dulu identitas tadi tentang menanyakan kasus seperti apa, apakah benar tidaknya, kemudian sampai kepada menanyakan keyakinannya, yaitu sampai apakah itu benar atau salah. Alhamdulillah, jadi salah satu contohnya mengaku salah dan ingin memperbaikinya. Ini kalau skenario kedua ini tentang membuang sampah sembarangan. Di sini Rahmat punya kebiasaan kurang baik, yaitu memiliki kebiasaan sering membuang sampah tidak pada tempatnya. Perilaku ini tentu merugikan lingkungan yang apabila dibiarkan kita sebagai guru untuk membimbingnya memperbaiki diri
Kemudian perasaan saya senang sekali dapat berinteraksi dengan Bapak Ibu guru di sini semuanya, dan terutamanya menambah pengetahuan saya tentang budaya tersebut. Kemudian pembelajarannya saya banyak sekali yang ini kita dari awal sampai akhir membahas tentang budaya positif, ada pembelajaran baru, kemudian posisi kontrol, dan tadi yang terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya caranya saya akan menerapkan budaya positif tersebut di kelas saya, pertama kelas 7, apalagi kelas 7 memang proyek dari SD. Saya harus menerapkan budaya positif terhadap kelas saya, dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah, dengan disampaikannya refleksi akhir diseminasi hari ini, berarti sudah saya menyampaikan penugasan hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam penyampaiannya saya masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak perlu untuk belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semua di forum hari ini. Dan saat terakhir saya minta tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam. Tepuk tangan atau sekali dirinya. Terima kasih kepada Bapak Udi Kristiadi yang telah menyampaikan aksi nyata berbagi praktik baik kemudian ya, di mana memang CGP ini adalah calon pemimpin untuk menggerakkan semua sektor yang ada di pendidikan, terutama terhadap rekan sejawat yang baru gitu ya. Yang pertama rekan sejawat dulu yang ada di instansi atau sekolah di mana CGP itu berada. Dari pemaparan atau presentasi tadi, saya kira Pak Rudi amat sangat banyak sekali ilmu yang didapat, terutama bagi saya secara pribadi dan juga rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Tadi saya kembali awal baru ya bahwa rekan sejawat kita hari ini ambil itu dari 2 instansi baru. Nah, yang pertama rekan Baru sendiri dari SMP Negeri 15 Muda, dan yang kedua dari SDN Sukarasa lagi. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Rudi dalam berbagi praktik ini menjadi motivasi bagi rekan-rekan yang belum menjadi atau berkesempatan untuk mendaftar dari CGP apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Untuk itu, karena waktu tidak terasa, semakin siang semakin tidak kondusif ya. Bahkan di situ itu Pak Sutiadi kayaknya sudah ingin cepat-cepat masuk ke ruang Makan. apa ya, ruang kantin ya. Agar acara ini berakhir dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapat hikmah apa yang telah kita terima pada